Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, wonten Profesor Dr. Al-Habib Kiai Haji Said Aqil Al-Munawwar, wonten Kiai Haji Hamid, wonten niki tiyang sing ngatur-ngatur niki. Mas Faryono sama ini Kiai Haji siapa ini? Belum Kiai ini kayaknya Ali Ramdhani ini. Niki wonten Nyai Ida, wonten niki dulur-dulur kula niki wonten Gus Dar, Gus Hilmin. Monggo bingung bareng-bareng. Saya yakin dari sekian yang didawono Habib tadi Said Aqil itu yang jinan ingat hanya dua. Satu bid'ah dolalah sama walad dolin lilin mati. Yang lainnya aku yakin sampean bingung. Itu sudah bingung kok ada orang sepinter itu. Tapi alhamdulillah barokahnya beliau Sayyid, terus kita mau nyaingi itu sudah kecil hati, sudah kalah nasab kalah nasib. Kita yang gampang-gampang saja. Tapi saya serius. Begini ya, masalah ulumul Quran itu. Saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita, kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtithalul awamir wastinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha hina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir, sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah barokahnya kita baca banyak Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis, oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu, sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah, memang manusia didesain wa kanal insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kanal insanu dzaluman jahula. Itu cara balaghah itu dzaluman banget, dolime jahulan itu banget bodohnya. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik itu juga nggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Quraisy itu saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak itu ketok. Kalau diundang di kampung musola penceng itu kalau datang kata orang-orang itu tawaduk. Tapi kata kiai setempat itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus Dara, yang satu bilang cek mentalan Gus jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada cara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya. Kalau yang lainnya itu ya suwiran itu. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus jiran gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu gak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kitab muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang gak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan apa saja itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian akabirus sahabah itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan secara shorihan itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah istihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi bani Quraidah.
Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antagruba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagian yang lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum, Nabi tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Ijtihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga, saya datang tapi mau pamit, ini saya sudah mau jadi resi, mau uzlah. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadhu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas, nanti hisabnya itu apa ya, gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu, Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau enggak mau regenerasi? Jadi orang tuh biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya ijtihad. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi akbala aliyah nabi wajih. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat tuh langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadhi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir, atau itu nanti dikira Nabi fi sholat, sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena rabtus sholat biman laisa fi sholatin, berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat, sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara kalau enggak. Nah, analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang akbala alaihi nabi wajib, kadang istaghfara salasan suman sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa.